Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Intan Juwita. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NIM saya 856546935. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan ontologi, dan soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan epistemologi, soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan aksiologi, dan yang keempat, yaitu keterkaitan ketiganya. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat yang ada, realitas, secara mendasar baik fisik maupun metafisik. Untuk memahami struktur dasar, eksistensi dan wujud sesuatu ini merupakan landasan ilmu yang menjawab apa yang dikaji, batas ruang lingkup, serta esensi konkret dari suatu objek pengetahuan. Secara sederhana, ontologi menjawab pertanyaan seperti, apa yang dikasih oleh ilmu ini? Apa yang benar-benar ada atau realitas di balik objek tersebut? Bagaimana sifat dasar dari sesuatu yang dipelajari itu? Ontologi berfokus pada 1. Objek kajian ilmu. Apa yang dipelajari, misalnya manusia, alam, masyarakat, atau fenomena tertentu. 2. Hakikat realitas. Bagaimana keberadaan objek itu sebenarnya? Apakah bersifat fisik, non-fisik, konkret, abstrak, dan lain-lain. Contohnya, dalam fisika, ontologi membahas benda, energi, ruang, dan waktu sebagai realitas yang dapat diukur. Dalam sosiologi, ontologi membahas masyarakat, interaksi sosial, dan struktur sosial sebagai realitas. Dalam psikologi, ontologi berkaitan dengan pikiran, perilaku, dan kesadaran manusia. Kesimpulannya adalah, ontologi adalah dasar untuk memahami apa yang ada dalam suatu bidang ilmu. Tanpa ontologi, kita tidak jelas apa sebenarnya yang sedang dipelajari dan bagaimana sifat keberadaannya. 2. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang membahas bagaimana pengetahuan atau ilmu diperoleh, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran suatu pengetahuan diuji. Unsur utama epistemologi yaitu ada 1. Sumber pengetahuan. Bisa berasal dari pengalaman atau empiris, akal atau rasional, atau gabungan keduanya. 2. Metode memperoleh ilmu, misalnya melalui observasi, eksperimen logika, atau metode ilmiah. 3. Uji kebenaran. Kebenaran diuji melalui 1. Korespondensi atau sesuai dengan fakta atau realitas. 2. Koherensi atau konsistensi dengan pengetahuan lain. 3. Pragmatis atau bersifat dan dapat diterapkan. Contohnya, dalam fisika, pengetahuan diperoleh melalui eksperimen dan pengamatan yang terukur. Dalam sosiologi, menggunakan survei, wawancara, dan observasi sosial. Dalam psikologi, menggunakan eksperimen, tes psikologi, dan studi perilaku. Kesimpulannya adalah, epistemologi membantu kita memahami cara memperoleh ilmu yang benar dan bagaimana memastikan keberadaannya, sehingga pengetahuan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 3. Aksiologi. Aksiologi adalah cabang dari filsafat yang membahas nilai etika dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Unsur utama aksiologi itu ada 1. Nilai Valves, menentukan apakah sesuatu dianggap baik, bermanfaat, atau berharga bagi manusia. 2. Etika, mengatur bagaimana ilmu digunakan secara benar dan bertanggung jawab agar tidak merugikan manusia atau lingkungan. 3. Tujuan penggunaan ilmu. Ilmu seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan kemanusiaan. Contohnya, dalam teknologi informasi, aksiologi membahas etika penggunaan data, privasi, dan dampak teknologi. Dalam kedokteran, menyangkut etika medis,
seperti kewajiban menyelamatkan pasien dan mengajak kebersihan dan menjaga kebersihan. Dalam ilmu lingkungan, fokus pada tanggung jawab menjaga kelestarian alam. Soal yang keempat, dalam filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi bukan tiga hal yang berdiri sendiri, melainkan saling terkait erat sebagai fondasi utama dalam memahami ilmu pengetahuan. Keterkaitan ketiganya, hubungan ketiganya bersifat sistematis dan saling melengkapi. 1. Ontologi menentukan arah epistemologi yang dapat dianggap ada, atau ontologi akan memengaruhi cara kita mengetahuinya atau bisa disebut dengan epistemologi. Misalnya, jika realitas dianggap objek dan terukur, maka metode ilmiah yang digunakan cenderung empiris dan kuantitatif. 2. Epistemologi menjembatani ontologi dan aksiologi. Cara memperoleh pengetahuan akan memengaruhi kualitas dan kebenaran ilmu, yang pada akhirnya menentukan bagaimana ilmu itu digunakan atau bisa disebut dengan aksiologi. Aksiologi memberi makna dan batasan pada ontologi dan epistemologi. Nilai dan etika akan menentukan apakah suatu objek layak diteliti dan metode apa yang dapat boleh digunakan. Contohnya seperti penelitian, manusia harus memperhatikan etika meskipun secara ontologis objeknya ada dan secara epistemologis bisa diteliti. Kesimpulannya adalah ketiganya membentuk suatu kesatuan. Ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menentukan bagaimana cara mengkaji, dan aksiologi menentukan untuk apa kajian itu dilakukan. Tanpa salah satunya, ilmu menjadi timpang. Tanpa ontologi, tidak jelas objeknya. Tanpa epistemologi, tidak jelas kebenarannya. Dan tanpa aksiologi, kehilangan arah dan nilai. Karena itu, ketiganya adalah fondasi utama yang memastikan ilmu pengetahuan itu valid, sistematis, dan bermakna bagi kehidupan manusia. Sekian video klip dari saya. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.